Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Eva Larissa dari kelas E. Kali ini saya akan mau menjelaskan video terkait UCP 1, yang dimana dalam video tersebut itu ada 4 materi yang harus saya jelaskan. Dan yang pertama itu ada Human Model of the World, yang kedua ada meta model, yang ketiga ada meta program, dan yang terakhir itu ada submodalitas. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu Human Model of the World. Jadi human model of the world itu bagaimana cara manusia merespon di luar dirinya, dan cara pandang setiap orang ini bukan soal mata melihat saja, tetapi juga soal otak kita nangkap dan mengolah informasi tersebut. Dan untuk human model of the world ini ada generalization, deletion, dan distortion. Untuk generalization itu informasi yang disajikan dengan disamarkan dalam bentuk penyamarataan, seolah-olah satu hal berlaku untuk semua hal. Dan untuk deletion itu informasi yang tidak utuh karena adanya bagian yang terhapus. Dan untuk yang terakhir itu ada distortion. Distortion ini itu informasi yang menyimpang pemaknaannya. Apa yang disampaikan menciptakan makna tersendiri yang lain mesti kenyataannya mungkin begitu. Untuk contohnya, saya ada contoh seperti ada dua anak perempuan. Yang satunya ada yang suka banget sama makanan yang pedas-pedas, tapi yang anak satunya ini tidak suka sama sekali sama makanan yang pedas. Nah, ini karena model dunia mereka itu sangat berbeda, dan yang suka pedas ini mungkin model dunianya itu pedas itu makanan bikin makanan lebih jadi nikmat. Sedangkan yang satunya yang nggak suka pedas ini model dunianya pedas itu bikin sakit perut. Nah, itu saja sepengetahuan saya tentang Human of the World. Dan selanjutnya ada meta model. Meta model itu kayak aturan main buat bikin model. Jadi kalau misalnya model itu semacam gambaran atau representasi dari sesuatu. Nih misalnya Dina rumah. Nah, meta model itu adalah aturan atau cetakan dasar yang bikin model itu. Untuk tujuan meta model ini membuat clear atau lebih jelas sebuah statement dan pandangan poin atau kalimat yang disampaikan oleh orang lain, bahkan dari diri kita sendiri atau asumsi dari kita atau pikiran. Untuk contohnya itu saya punya modelnya gambar denah rumah. Nah, meta modelnya ini aturan bikin denah, misalnya dia mungkin simbol pintu sama ukuran tembok dan skala. Lalu meta model ini ngasih tahu kalau kamu mau gambar rumah, pintu digambar begini, tembok pakai garis tebal, dan ukurannya harus sesuai skala. Nah, itu untuk sepengetahuan saya tentang meta model. Dan untuk yang ketiga itu ada meta program. Program yang terinstal pada diri seseorang yang sifatnya cukup atau menetap dan untuk manfaat meta program ini dapat berkomunikasi yang efektif dengan menggunakan meta program teman bicara. Nah, saya punya contoh ada mahasiswa yang proaktif nih. Misalnya kalau mahasiswa yang proaktif ini, kalau dia ada tugas langsung dikerjakan duluan, gak tunggu mepet deadline. Sedangkan yang satunya saya ada contoh mahasiswa yang reaktif. Nah, mahasiswa yang reaktif ini baru bergerak atau mengerjakan tugasnya setelah ditekan atau saat udah dekat deadline. Nah, itu saja pengetahuan saya tentang meta program. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang apa itu submodalitas. Nah, submodalitas ini bagian-bagian kecil atau detail dari modalitas indera kita yang digunakan untuk menyusun pengalaman dalam pikiran, yang merujuk ke cara otak kita memproses informasi dari panca indera atau visual, auditori, kinestetik, dan lain-lain. Dan saya mempunyai contoh, yaitu
ketika saya mengingat tugas kuliah yang belum selesai dan saya membayangkan tiba-tiba keingat tugas UCP yang belum selesai. Nah, gambaran yang ada di kepala saya itu bikin saya panik sendiri, dan saya semakin tegang dan saya membayangkan suara-suara dosen yang galak dengan nada yang tinggi, dan itu membuat saya makin stres. Nah, dan saya juga membayangkan bagaimana ketika saya ada di depan mempresentasikan UCP tersebut dan saya merasa makin tertekan atau menekan. Nah, ini semua adalah submodalitas dari visual auditory saya yang bikin saya ngerasa lebih tegang karena cara otak saya itu menyimpan gambar tugas itu tersendiri. Nah, itu dia pengetahuan saya tentang submodalitas. Sekian dari penjelasan video UCP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.